Jadi punctuation mark itu nggak hanya berguna untuk di writing, tapi punctuation mark itu juga berguna untuk listening. Nah, kenapa? Karena punctuation mark itu masing-masing dari simbolnya itu pasti ada perbedaan intonasi. Udah tahu kan apa aja punctuation mark itu? Titik, ya ada period, koma, Question mark. question mark. Apostrophe. Nah, masih banyak lagi kan? Nah, jadi di setiap simbolnya ini masih memiliki perbedaan intonasi. Gak mungkin kan kita misalkan berbicara gitu kan? Kita tuh datar aja. Jadi kita tuh nggak tahu. Misalkan dalam percakapan seseorang itu bertanya atau itu pertanyaan atau pernyataan, ya kan? Nah, jadi di listening itu juga membutuhkan punctuation mark. Nah, di sini ini kan baru pertama kita belajar punctuation mark kan. Nah, di sini Miss akan kasih tes dalam sebuah teks. Jadi kalian itu Miss akan memutar video, kalian akan dengar. Jadi identifikasi di mana saja punctuation marknya. Jadi Miss akan memberikan hari ini tuh cuma 4 punctuation mark. Period, koma, quotation mark. Quotation mark itu apa, Miss? Quotation mark itu dia yang kayak gini. Dia itu yang berfungsi untuk kutipan atau percakapan dari teks itu gitu. Terus ada satu lagi question mark. Question mark yang kayak gini. Nah, jadi identifikasi titik, koma, quotation mark sama question mark. Bisa sama kalian. Jadi Miss itu akan ngasih video sebuah teks itu yang akan dibacakan dalam video. Terus nanti identifikasi titik, koma, quotation mark sama question mark. Jadi ada 4 simbol, ya. Identifikasi itu ya. Oke, Miss. Nah, dengar baik-baik videonya. Bentar. Nah, jadi identifikasi ya, di situ titiknya ada berapa dalam tes itu. Terus ada berapa tanda tanya di dalam tes itu. Ada berapa quotation mark di dalam tes itu sama question marknya. Oke? Oke, Miss. Ya, Miss mulai ya. The mouse and the frog. Once upon a time lived the mouse and the frog who were the best of friends. The frog liked to talk to his mouse friend so much that he would hop out of his pond each morning at 8 a.m. to visit his mouse friend's house. It was not a big house. It was just a medium-sized cozy hole in the side of a tree about 20 minutes away. They would talk about interesting and funny topics, have breakfast together, and by 11 a.m. the frog would say goodbye and hop on home. The mouse was certainly a very happy mouse. He was so delighted about his frog friend's daily visit that he was unaware that his friend was slowly getting more and more upset with him with each passing month. The frog was slowly getting more than to his friend. Asked what was going on. Why was the frog getting more and more unhappy? You may ask. Well, the frog felt hurt because although he visited the mouse every single day, the mouse had never once made an offer to come visit him at his house. No, not even once. Why is Mouse hesitant to come to my house? Does Mouse think that I live in a smelly house?
is smiling. Nah, sudah jelas semuanya. Aku butuh pengulangan. Nah, jelas kan? Jadi sama-sama kita jawab ya. Siapa yang bisa jawab ada berapa? Lihat di dalam teksnya. 11 dari yang ini kan? Iya. Ada 11 tadi ya? Ada 11. Siapa yang bisa jawab ada berapa koma? Kita koma. Ada 9 miss. 8 miss. 7. Ada yang bilang 9. 5 miss. 7. Siapa yang bisa jawab ada berapa? Question mark. Sabar ya, nanti kita koreksi. Ada berapa question mark dalam teks? 2. Saya jawab. 7. Terus siapa yang bisa menjawab ada berapa quotation mark dalam teks? 2 miss, 2. 2. Dari kelas 1. Saya tidak menemukan quotation mark-nya nih. Sebentar ya. Ini kan audionya udah bisa identifikasi. Jadi di titik yang ada dalam tes itu ada 11. Koma yang ada dalam tes itu ada 8. Tadi siapa yang jawab 8? Saya Min. Tangan jangan salah yang salah ya. Dari soal itu kita sama-sama belajar di sini. Question mark. Ada berapa question mark di dalam teks? Ya, siapa yang jawab benar? Ya, tangan begitu. Kemudian ada berapa quotation mark di dalam teks? Sekali kita jawab satu. Aku 2. Benar ya? Bisa kalian sudah mulai paham ya? Sudah mulai paham about question mark yang ada dalam bahasa Inggris.